Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Perlombaan Dai tingkat nasional, yang saya hormati kakak-kakak panitia RDK UGM serta seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan anugerah yang telah Allah karuniakan kepada kita, kita bisa melaksanakan perlombaan ini dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya keislaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian mendengar tentang tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi? Tentunya teman-teman sudah pernah mendengar, karena hal tersebut ada di dalam Al-Quran. Dalam konteks ini, kita sedang mencari kontribusi seperti apa yang bisa kita kerahkan sebagai khalifah di muka bumi. Yaitu salah satunya kita bisa mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tapi sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu nih, apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi potensi untuk memenuhi kebutuhan di masa yang mendatang. Berbicara mengenai khalifah fil ardi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari dalil tersebut bisa kita ketahui bahwasannya Allah sedang mensosialisasikan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dari dalil tersebut, Allah mengamanahkan kepada seorang manusia untuk menjaga dan mengelola bumi dan seisinya. Maka daripada itu, marilah kita jalankan amanah dari Allah dengan penuh semangat dan tanggung jawab agar terwujudlah pembangunan yang berkelanjutan. Lalu seperti apa cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Yang pertama yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang tinggi bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang dan bisa menghadapi tantangan global. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak, dan juga ini merupakan tanggung jawab bagi setiap khalifah di muka bumi. Adapun caranya, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan menggunakan sumber daya alam secara hemat dan tidak berlebih-lebihan, serta mendukung praktik-praktik yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu dengan mendorong pemerintah dan industri untuk membuat kebijakan yang mendukung suksesnya pembangunan berkelanjutan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya tentang pengelolaan air, bahwasanya air ini ditempatkan tidak hanya sebagai air minum ataupun untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk beribadahnya seorang muslim, karena di dalam ibadah agama Islam kita memerlukan kesucian. Salah satunya seperti sholat, membaca Al-Quran, dan juga tawaf dan lain-lain. Lalu
Ada pula hadis yang menerangkan tentang pentingnya menanam tanaman. Jika datang hari kiamat, lalu sedangkan di tanganmu ada benih tanaman dan kamu bisa menanamkannya, maka tanamlah. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunggu apa lagi? Marilah kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan dalam rangka menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa semangat dan tanggung jawab yang tinggi agar tercipta masyarakat yang sejahtera, damai, adil, dan harmonis. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pengingat kita bahwasanya setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.